Karena akhir-akhir ini ada kesimpang siuran informasi tentang Wali Songo. Kalau informasi dari dulu-dulu, Wali Songo bagian dari klan Ba'alawi. Tapi belakangan ada versi baru, katanya dari Al-Hasani, dari jalur Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada yang juga mengatakan dari Musa Al-Kazim. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Tentu kita tidak akan membicarakan ketiga versi ini. Kita akan menyampaikan versi yang datanya ada pada kami. Yang tidak ada ya mungkin yang punya nanti yang membicarakan. Nah, para ulama Wali Songo ini merupakan bagian dari klan Ba'alawi Al-Husaini, berdasarkan informasi dari beberapa ulama yang dipercaya sebagai berikut ini. Kalau ulama yang informasikan ya dipercaya, tinggal nanti lihat sumber-sumbernya kira-kira bagaimana. Ini masalah klan Ba'alawi. Siapa saja para ulama yang mengatakan bahwa Wali Songo ini dari klan Ba'alawi? Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf Palembang. Beliau ini dikenal sebagai seorang ulama yang nasabah, yang memang ahli nasab dan diakui. Kemudian juga Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta. Beliau ini memang alim, allamah ya, musnid, dan diakui ya keilmuannya di dalam bidang hadis dan sejarah. Lalu Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti kerajaan negeri Johor di Malaysia. Dan kemudian juga ini hasil keputusan ijtima' Majlis Musyawarah pada tahun 1962 di Sidogiri atau di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang dihadiri oleh sekitar 165 ulama atau kiai dan dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Khalil Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diya Syahab, yang seorang habib ya, yang pakar dalam bidang sejarah. Lalu Kiai Haji Abdullah bin Nuh, seorang ulama dari Bogor. Kemudian Profesor Dr. Sayyid Muhammad Hussein Al-Andrus. Kemudian Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dan lain-lain. Ini diantaranya beberapa ulama yang menyatakan bahwa Wali Songo itu bagian dari klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Hanan menanggapi pernyataan Kiai Idrus Romli terkait bagaimana tersambungnya Wali Songo sebagai klan Ba'alawi, menyampaikan beberapa sejarah-sejarah ulama, pernyataan ulama tanpa didasari oleh kitab-kitab nasab yang notabene meriwayatkan kehidupan sejak lahir maupun setelah meninggalnya. Kiai Idrus Romli hanya menuturkan terkait hal tersebut dengan meriwayatkan perkataan ulama-ulama yang membuat beberapa pertanyaan oleh Kiai Hanan Madura. Ada beberapa poin pertanyaan oleh Kiai Hanan terkait dengan pernyataan Kiai Idrus Romli terkait nasab Wali Songo yang menurut Kiai Idrus Romli tersambung kepada Ba'alawi. Tentunya ini berbanding kebalik dengan gurunya, karena Kiai Sidogiri setelah tes DNA diketahui bahwa beliau tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti Al-Hasani. Untuk itu lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Hanan
memberikan beberapa catatan terkait dengan pernyataan Kiai Idrus Romli. Lebih selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Silakan hilaf, mohon maaf. NKRI Harga Mati Nusantara Melita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini saya buat khusus untuk beliau Al-Alim Kiai Haji Idrus Romli. Di video terbarunya itu, apakah Wali Songo itu dari Ba'alawi atau dari Al-Hasani? Nah, ini video ini bagi saya Kiai Idrus Romli ini di dalam membuat video ini sangat-sangat bagus. Di dalam penyampaiannya tidak lagi seperti kemarin emosi dengan nyebut orang lain, dungu gitu ya. Kalau yang ini sudah bagus, karena di ranah rujukan data ya, di ranah keilmuan, sehingga saya perlu menanggapi. Kalau video kemarin yang bilang dungu-dungu itu saya tidak akan tanggapi karena itu sudah emosional itu, dan itu kurang baik bagi Kiai Idrus Romli sebagai sosok seorang ulama. Jadi beliau ya harus sabar gitu ya. Ya, ini sebagai apa namanya, juga sesama muslim harus saling mengingatkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli itu, ada pertanyaan saya begini. Sebelum nanti saya sampaikan, ada manuskripnya juga ya, akan menjadi satu bagian dari video ini insya Allah. Nanti kalau nanti akan saya cari dulu manuskripnya. Pertanyaannya begini, kalau memang sudah disepakati gitu, Wali Songo itu adalah dari klan Ba'alawi, kenapa sampai hari ini belum ada satupun yang ditetapkan oleh kelompok Ba'alawi sebagai bagian dari mereka? Kenapa? Bahkan yang menulis kitab sendiri itu juga apakah sudah ditetapkan oleh klan Ba'alawi atau tidak? Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Pertanyaannya, yang dipaparkan oleh Kiai Idrus Romli ini kan sudah semacam macamnya sangat kuat gitu ya. Tapi kalau memang kuat, kalau sudah diyakini, kenapa tidak ada satupun zuriyah daripada Wali Songo yang sampai hari ini belum diakui atau oleh keluarga daripada Ba'alawi secara tersurat oleh lembaga resminya? Yang ini yang saya pertanyakan. Kalau memang sudah sahih seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli, atau jangan-jangan apakah hanya Wali Songo aja yang dianggap sahih, sementara dianggap Wali Songo tidak punya keturunan? Nah, ini yang penting. Yang ketiga, kalau misalkan memang Wali Songo dianggap tidak ada keturunannya gitu, apakah ia mungkin dari 9 Wali Songo itu, bahkan lebih gitu ya, istrinya mendul semua? Kan tidak mungkin. Nah, ini pertanyaan saya. Yang selanjutnya yang perlu saya komentari adalah tentang apa namanya, penetapan di Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri ini salah satu pondok pesantren tertua yang menjadi rujukan, bahkan menjadi guru daripada banyak ulama. Dan kalau boleh bercerita, sebetulnya bapak saya itu mulai kecil ya usia SD lah. Bapak saya itu tinggal bersama Nyai Mas Gondang, istri daripada Kiai Haji Nawawi. Jadi bapak saya itu sejak usia SD itu dibawa supir truk gitu ya, dibawa supir truk. Kemudian karena bapak itu ditemukan di jalan oleh supir truk itu ketika beliau minggat dari rumahnya, ketika itu beliau jual es lilin gitu. Dimarahi oleh kakek karena uangnya habis, es lilinnya habis, dimarahi. Kemudian bapak apa namanya,
berapa hari di jalan tidak makan gitu, akhirnya ketemu supir trek, kemudian dibawa usuran, dipasrahkan kepada Nyi Mas Gondang, dibilang tidak punya orang tua, sehingga sampai besar beliau bersama Nyi Mas Gondang. Bahkan oleh Nyai Mas Gondang ini bapak saya ini sampai dinikahkan 2 kali di daerah Rembang, Ngabar dan Ngempit. Istri pertamanya di Ngabar, kemudian Firok sama Nyi Mas Gondang, kemudian dinikahkan lagi di Ngempit. Nah, ini cerita apa namanya tentang Sidogiri. Nah, kalau memang sudah ditetapkan di Sidogiri gitu ya, kenapa Masyaikh Sidogiri sampai sekarang belum ada penetapan misalkan dari Bahalwi, klan Bahalwi, bahwa beliau adalah bagian dari keluarga beliau? Itu yang saya pertanyakan ya. Saya pertama berterima kasih kepada Kiai Idrus Ramli yang telah memaparkan itu, setidaknya menjadi keilmuan kepada semua yang melihat video beliau, dan itu sangat-sangat bagus. Sampai hari ini saya pribadi belum membahas Wali Songo ke atas. Selama ini saya biasanya selalu membahas Wali Songo ke bawah, menghindari Wali Songo ke atas, karena saya menghormati semua gitu ya, semua pendapat-pendapat yang ada, sambil lalu saya mengkaji. Nah, termasuk daripada video yang telah disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli itu sangat penting bagi saya sebagai referensi perbandingan nanti.